Halo teman-teman, kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep sambal bawang terong campur teri. Nah, ini perpaduan yang sangat-sangat nikmat dicampur dengan nasi hangat bikin ketagihan. Untuk resepnya silahkan siapkan 18 siung bawang merah, 5 siung bawang putih ukuran besar, dan 5 buah cabai rawit. Kalau tidak suka pedas bisa di skip atau mau dibuang bijinya agar tidak terlalu pedas juga boleh. Untuk bawang merah dan bawang putihnya silahkan dipotong ukuran kecil atau potong dadu. Kalau teman-teman ada bawang merah yang kecil bisa pakai yang ukuran kecil ya. Kemudian untuk cabai rawitnya silahkan dipotong juga. Kemudian ini aku juga persiapkan 2 buah terong ukuran besar dan 48 ya, 8 terong ukuran kecil. Jangan lupa terongnya dibuang ujungnya dan kita potong jadi 2. Kemudian kita potong lagi jadi 2 sampai 3 bagian dan dipotong dadu seperti di video. Siapkan juga mangkuk yang sudah disiapkan air dan larutan garam. Garamnya ini sekitar 1,5 sendok makan. Kemudian masukkan terong yang sudah dipotong dadu agar warnanya tidak berubah kecoklatan atau kehitaman. Kemudian kita panaskan minyak di dalam teflon. Masukkan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu karena kita akan oseng bawang merah dan bawang putihnya sampai aroma harumnya tercium. Nah, ini kita oseng-oseng terlebih dahulu dengan api kecil menuju sedang ya, tidak perlu terlalu besar apinya. Jika sudah harum, masukkan cabai rawitnya. Setelah 2 menit masukkan terong yang sudah direndam, airnya dibuang ya jangan lupa, dan dibilas dengan air bersih agar asinnya berkurang atau tidak menempel di bagian terong. Kita aduk-aduk lagi sampai terongnya terbakar sedikit atau layu. Siapkan juga teri yang sudah direndam dengan air panas dan dibilas air bersih. Kemudian masukkan teri ke dalam terongnya. Kalau mau digoreng terlebih dahulu juga silahkan. Kita masukkan semuanya. Ini aku beli sekitar 5.000 atau 6.000 sudah cukup. Kita aduk-aduk lagi agar semua bagian terinya tercampur. Ini terinya sedikit asin ya, jadi masih ada rasa asin di dalam terinya. Kemudian tambahkan 2-3 sendok makan saus tiram. Ini aku pakai 2 sendok saja sudah cukup. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan kecap manis. Kita aduk lagi sampai semua perkecapan dan saus tiramnya tercampur merata. Jika sudah merata, silakan pindahkan ke dalam piring. Sudah siap dimakan dengan nasi hangat ditambah telur ceplok yang digoreng. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep oseng mercon tetelan sapi. Nah, untuk bahan-bahannya silahkan cek di video. Sebelum itu di sini aku pakai pisau daging yang tajamnya sudah jangan diragukan lagi. Aku sudah berkali-kali pakai pisau ini dan masih sangat tajam, belum diasah dari awal ya. Tapi memang sangat tajam, berat, jadi pasti semua ikan, daging yang terpotong cepat terpotongnya. Nah, ini aku mau potong daging 1/2 kilo. Ini aku campur daging ya, tidak semuanya tetelan sapi, tapi kalau teman-teman mau full tetelan juga silahkan. Nah, ini untuk daging dan tetelan sapinya sudah aku potong dadu sekitar 2 cm bentuk kotak ya.
Silakan disiapkan air panasnya. Kita rebus daging sapi dan tetelan sapinya. Kita akan rebus sekitar 1 jam sampai benar-benar dagingnya empuk. Kemudian untuk bahan-bahan selanjutnya ada 3 buah cabai merah besar, kita potong 2 cm. Kemudian 3 buah cabai rawit kita potong kecil-kecil juga. Kemudian ada 6 cabai hijau ya, kita potong juga. Selain itu kita juga pakai cabai merah yang kering. Nah, ini gunanya biar merahnya lebih ngejreng lagi ya, lebih keluar lagi. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Lalu ada 1 ruas lengkuas atau laos. Ada 15 siung bawang merah kita potong kecil. Kemudian ada 4 buah tomat kita potong jadi 6-8 bagian. Kemudian untuk bawang putihnya pakai 8 siung saja, tidak usah dipotong, tidak masalah. Di sini kita akan blender bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu jadi bumbu halus putih ya. Jangan lupa tambahkan air. Kemudian blender kedua kita akan blender cabai hijaunya. Kemudian jangan lupa blender cabai merah, tomatnya dan semua bahan yang aku potong tadi ya. Nah, itu masuk semua. Nah, ini ada 3 macam bumbu, yang tomat, bumbu halus, dan percabaiannya. Kemudian untuk cabai keringnya juga sama, kita blender. Kemudian daun bawangnya kita juga blender juga. Nah, ini warnanya lebih pekat ya, karena kita pakai cabai merah yang kering, jadi warnanya lebih keluar. Nah, kita panaskan minyak dan masukkan semua bumbu yang sudah di blender dan tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek. Jangan lupa diaduk agar bagian bawah bumbu tidak gosong ya. Jangan tambahkan air terlebih dahulu, kita tunggu bumbunya tanak agar tidak bau langu. Tambahkan setengah bola gula merah atau 1,5 sendok makan. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tambahkan daging yang sudah direbus sebelumnya dan ini sudah empuk ya. Kemudian kita tambahkan 150 ml air kaldunya agar dagingnya yang sudah empuk lebih empuk lagi. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam. Kalau mau ditambahkan kaldu atau micin juga silahkan, tapi aku tidak pakai ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi sampai semua bumbu merata dan masak. Jika sudah masak, bisa dipindahkan ke piring dan makanan kita, oseng mercon tetelan sapi, sudah siap, bisa dimakan oleh keluarga. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep nasi goreng ati ampela. Resep ini aku ambil dari abang-abang nasi goreng ati ampela, jadi sudah dijamin keenakannya, gurihnya, dan wanginya pasti menggoda semua yang mencium nasi goreng ini. Nah, untuk bahan-bahannya silakan teman-teman cek di video. Untuk bahan-bahannya ada 12 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 5 helai daun salam, kemudian 5 ketumbar, 1 telur, 8 siung bawang putih, 3 cabai rawit, dan kita tambahkan dengan udang kecil ya. Jadi seperti ebi yang kering, teman-teman bisa beli di pasar. Untuk bawang merahnya kita potong kotak kecil. Kita blender terlebih dahulu. Ini aku pakai blender dari Miko. Kemudian tambahkan bawang putih dan kemiri, jahe juga jangan lupa. Ini aku belum tambahkan air, masukkan ebi. Nah, ini untuk tekstur yang tanpa air ya.
Kalau mau tambah air juga silahkan. Nah, karena aku merasa ini kurang halus, jadi akan aku blender lagi dengan tambahkan air. Ini tekstur setelah ditambahkan air ya teman-teman. Panaskan minyak. Jangan lupa dioleskan semua minyaknya ke bagian wajan. Ini wajannya pakai yang besar ya, agar aromanya lebih wangi dan gurih, dan bau gosongnya juga kecium. Jangan lupa orak-arik 1 buah telur. Nah, ini ada ati ampela yang sudah aku rebus 20 menit bersamaan dengan lengkuas geprek dan daun salam, kemudian serai. Setelah itu, setelah direbus tadi, ati ampelanya kita masukkan bersamaan dengan telur, akan kita goreng terlebih dahulu sampai kecoklatan seperti di video. Jika sudah seperti ini, silahkan diangkat, kita tiriskan. Dengan bekas minyak yang ati ampela, kita masukkan 3 sendok makan menggunung bumbu yang sudah dihaluskan. Sisanya bisa dipakai buat keesokan harinya kalau mau bikin lagi. Kita aduk-aduk terlebih dahulu agar bagian bawah bumbu tidak gosong. Kemudian kita tambahkan semua nasi yang sudah keluar dari kulkas. Itu tips buat nasi goreng ya. Tipsnya itu pakai penggorengan atau pakai wajan yang besar dan nasi yang keluar dari kulkas semalaman. Nah, ini kita aduk terlebih dahulu nasi goreng beserta bumbunya. Tambahkan 1-2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap Inggris, 1 sendok makan minyak wijen. Aduk terlebih dahulu sebelum kita masukkan bumbu yang lainnya agar bagian bawah tidak gosong ya. Ini pakai api sedang ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Tambahkan 1 sendok makan saus sambal dan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian 1 sendok makan minyak ikan atau kecap ikan. Kecap ikannya kita lumuri di nasinya dan di wajannya langsung agar wanginya seperti di abang-abang nasi goreng. Nah, setelah semua bahan masuk, silahkan kita tambahkan telur dan ati ampelanya. Kalau mau ditambah dengan sosis atau bakso juga silahkan, itu tidak masalah ya teman-teman. Silahkan diaduk, kita besarkan api agar lebih wangi lagi bau gosongnya. Kemudian kalau mau ditambah dengan garam juga silahkan. Aku barusan tidak ke-record untuk penambahan garamnya. Tambahkan kaldu memang jika perlu. Nah, ini nasi goreng ati ampela abang-abang rahasia yang sudah aku dapetin. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.